Antagonis penuh ambisi. Dengan tubuhnya yang anomali, ia tidak pernah memperhitungkan bahkan untuk sebuah peperangan yang terhormat. Demi ambisinya, dia menggunakan taktik licik yang memicu perang global pada eranya. Ini mengingatkan kita kepada Kurohige, salah satu tokoh antagonis di One Piece atau Tik, yang karena kelicikannya ia menghalalkan segala cara. Tapi ini bukan tentang One Piece, ini tentang Rahwana, pemilik Aji Pancasonya, seorang tokoh besar pada epos Ramayana. Selamat datang di unboxing Rahwana, tubuh anomali dan budak hawa nafsu. Jadi kalau ngomongin tentang siapa sih Rahwana, Rahwana itu adalah seorang tokoh yang mungkin kelahirannya tidak diinginkan. Jadi dia lahir dari sebuah hubungan terlarang atau hubungan yang kotor dari seorang pandita bernama Wisrawa dan wanita bernama Dewi Sukesi. Jadi Dewi Sukesi ini adalah seorang putri yang sudah lama belum menikah dan dia mempunyai permintaan siapapun bisa menikahi asalkan ia mampu memberikan aku wejangan sebuah ajian yang bernama Sastra Jendra Hayuningrat Pangrwating Diyu. Setidaknya itu yang kita kenal pada istilah pedalangan kita pada hari ini. Tadinya Resi Wisrawa ini ia menjadi wakil anaknya Prabu Danaraja untuk melamar Dewi Sukesi. Tapi justru sang pandita atau sang begawan itu tenggelam kepada nafsunya sendiri. Hingga akhirnya nafsu itu melahirkan 4 lambang, yakni Rahwana, Kumbakarna, Sarpakenaka, dan juga Gunawan Wibisana. Pada filsafat wayang, keempat tokoh ini menjadi lambang 4 macam nafsu. Rahwana adalah nafsu amarah, Kumbakarna adalah nafsu keduniawian, nafsu keinginan. Maka di pedalangan kita pada hari ini, Kumbakarna digambarkan sebagai raksasa yang tidak pernah kenyang untuk makan. Sarpakenaka dilambangkan sebagai nafsu seksual. Kita tahu bahwasanya Sarpakenaka juga pernah hampir memperkosa Lesmana, adik dari Rama, dan juga Gunawan Wibisana, yakni nafsu kebaikan. Jadi di dunia filsafat wayang tentunya 4 hal ini saling bertaut dan tidak bisa untuk tidak seimbang. Suatu contoh, ada orang yang tidak bisa meredam amarahnya, masih ada Rahwana di dalam hatinya, maka ia menjadi orang yang temperamen. Ada manusia yang masih dominan Kumbakarna dalam dirinya, maka ia menjadi sosok yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berpuas diri. Begitu juga ada manusia yang lebih dominan sosok Sarpakenaka di dalam dirinya, maka ia akan menjadi seseorang yang tidak pernah puas dalam hubungan seksual dan lain sebagainya. Atau bahkan ada juga manusia yang lebih dominan nafsu kebaikannya, maka ia akan menjadi
manusia yang sok suci, yang melihat lingkungan sekitarnya sebagai manusia-manusia kotor, yang lebih kotor daripada dirinya. Nah, si Rawana ini memiliki ajian bernama Aji Pancasunya, yakni sebuah ajian yang melanggengkan usia. Dia tidak akan bisa mati selama tubuhnya masih menyentuh tanah. Rawana mendapatkan ini dari seorang resi yang berwujud kera bernama Subali. Suatu hari, Subali bertapa. Di pedalangan kita mengenal dengan istilah topo kalong, yakni pertapaan yang memposisikan tubuhnya terbalik dengan berada di dahan pohon, namun kakinya di atas, kepalanya di bawah. Hal itu yang membuat Subali sakti dan akhirnya dewa memberikan sebuah ajian bernama Pancasunya. Untuk melanggengkan nafsunya dan keserakahan si Rawana, ia merayu Subali untuk memberikan ajian itu. Subali dengan itikat baiknya dan dengan pikiran positifnya memberikan ajian itu kepada Rawana. Jadilah Rawana yang semakin sakti dan semakin terbakar api amarah. Banyak versi cerita tentang Rawana. Tentunya kita tahu di Uttarakanda, di Ramayana, atau pada versi pedalangan Jawa hari ini. Namun secara garis besar kita tahu bahwasanya Rawana adalah penculik Sinta, seorang istri dari Prabu Ramawijaya yang merupakan titisan Batara Wisnu. Jadi pada filsafat wayang Jawa, Sinta ini adalah lambang dari sebuah hawa nafsu, atau lambang dari keinginan, dari obsesi seorang manusia. Sedangkan Rawana adalah lambang simbol dari hawa nafsu itu sendiri. Untuk mendapatkan Sinta, Rawana mengorbankan semua saudaranya, bahkan negaranya, demi ambisinya terhadap kemuliaan yang konon ada pada diri Sinta. Tentunya kita tahu bahwasanya kasus penculikan Sinta di hutan Dandaka pada waktu itu memicu sebuah perang besar di dunia pada waktu itu. 20 tahun perang berlalu hingga akhirnya Rawana mati oleh Ramawijaya. Hal ini sekaligus menggambarkan matinya Angkara Murka oleh Dewa Wisnu, sang penyelamat dunia. Sampai akhir hayatnya, Rawana tidak pernah berhenti memperjuangkan hawa nafsunya, yakni memiliki seorang wanita yang sudah diperistri oleh orang lain. Bahkan sampai pada epos Mahabharata, kisah Rawana ini masih seringkali ditampilkan sebagai Dasa Kumara atau Dasa Sukma. Sukma Rawana yang tidak pernah berhenti mengejar Titis Widawati. Pada versi klasik, Rawana digambarkan sebagai wujud dari nafsu dan keserakahan. Namun pada tafsir modern, kita mengenal tiba-tiba Rawana menjadi sangat romantis dan sebagai tokoh tragis yang berjuang demi cinta. Terima kasih telah mengikuti unboxing ensiklopedianya Wayang.